Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Puluhan rumah di Desa Rantau Nangka, Kabupaten Banjar terendam banjir. Tiga warga kota Banjarmasin positif COVID-19 Omikron. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar diprediksi terjadi akhir Februari mendatang. Desa Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Rabu siang kembali kebanjiran. Banjir dengan ketinggian 40 cm ini merendam puluhan rumah di 3 rukun tetangga atau RT. Babinsa Serda Arfansah mengatakan, banjir terjadi sejak dini hari akibat hujan lebat dan meluapnya air Sungai Riam Kiwa. Hujan tadi malam yang mengakibatkan sementara ini ada 3 RT yang terdampak banjir. Kalau ketinggian air? Untuk ketinggian air sementara di atas mata kaki. Berarti sekitar 20 sampai 40 sentian lah. Nggih. Untuk luapannya ini air dari Riam Kiwa, Pak. Riam Kiwa, oke. Banjir diperkirakan surut malam hari karena hujan sudah reda. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tiga warga kota Banjarmasin positif COVID-19 Omikron. Pelaksana tugas PLT Dinas Kesehatan Mahli Riyadi menjelaskan, dari 17 sampel yang dikirim Pemprov Kalsel ke Jakarta, 9 diantaranya terkonfirmasi Omikron. 3 dari 9 sampel itu adalah warga Banjarmasin yang dirawat di rumah sakit. Menurutnya, 2 dari 3 warga tersebut telah pulang dari rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri karena tidak bergejala. Hasilnya sudah keluar, 9 di antara 17 itu positif Omikron. Ya, dari 9 itu 3 di antaranya adalah warga kota Banjarmasin, dan dari 3 itu 2 dirawat di rumah sakit sejak awal dan ini sudah keluar, tidak dirawat lagi, sehingga ya karena tidak memiliki gejala yang parah, ya pasien sudah dipulangkan. Dan dari seluruh 3 orang yang positif Omikron itu, kita Dinas Kesehatan sudah melakukan tracking dan semua kontak eratnya sudah dilakukan swab antigen dan hasilnya negatif semua. Ya, jadi penularan ini sudah langsung kita blok siapa saja yang positif dan siapa saja kontak eratnya. Tracking sudah dilakukan, swab antigen juga sudah kita lakukan. Kontak erat dari semua orang yang COVID-19 terkonfirmasi Omikron itu ya hasilnya negatif. Orang yang kontak erat dengan ketiga warga tersebut telah dilacak dan dites usap antigen. Semuanya negatif COVID-19. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Kasus COVID-19 kembali meningkat di Kabupaten Banjar sejak pekan ketiga bulan Januari lalu. Dinas Kesehatan meminta masyarakat waspada karena lonjakan kasus COVID-19 diprediksi terjadi pada akhir Februari mendatang. Masyarakat juga diimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terpapar virus corona. Mulai bulan Januari minggu ketiga itu kan trennya naik ya,
diperkirakan akhir Februari sampai puncaknya lagi. Mudah-mudahan Kabupaten Banjar bisa mengatasi. Data terbaru kasus COVID-19 Kabupaten Banjar telah mencapai angka 116. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Puluhan rumah di Desa Rantau Nangka, Kabupaten Banjar terendam banjir. Tiga warga kota Banjarmasin positif COVID-19 Omikron. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar diprediksi terjadi akhir Februari mendatang. Kasus COVID-19 kembali meningkat di kota Banjarmasin dalam beberapa pekan terakhir. Tim Satgas akan menggelar razia protokol kesehatan prokes untuk menekan penyebaran COVID-19. Masyarakat yang terjaring razia bakal diberi sanksi teguran, tertulis, sosial hingga denda. Peningkatan kembali, kita lakukan kegiatan-kegiatan gabungan TNI, Polri, dan Polri seperti dulu ya. Kalau perlu malam kita razia juga, kalaupun nanti razia di jalan ya, seperti dulu lagi kita razia lagi kegiatan-kegiatan itu ya. Sehingga masyarakat mulai sadar, dan tidak penting dari rekan-rekan juga ajak masyarakat selalu ya di berita-berita untuk melakukan kegiatan protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk bervaksin keluarganya ya. Keluarga yang belum vaksin antar untuk bervaksin, terutama lansia ya, karena data kita seperti Pak akan bilang katanya ada perbedaan sedikit Pak ya. Jadi seperti itu, jadi kita butuh data yang konkret untuk kita pelaksanaan vaksinasi terhadap lansia. Sebenarnya sudah ada dulu di Perwali sudah ya. Kembali ke Perwali lagi. Harus kembali lagi. Sanksinya kan ada itu semua, itu kita terapkan. Ya, kita akan coba konsolidasikan kembali ya hal tersebut. Ya mungkin biasa kita rapatkan dengan OPP Pak ya, belum bisa kita rapatkan. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin per 7 Februari telah mencapai 828. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun pada Selasa pagi. Vaksinasi digelar di Sekolah Dasar SD Negeri Mawar 8, kawasan Dahlia Kebun Sayur, Banjarmasin Tengah. Puluhan murid di sekolah ini antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama tersebut. Nah, ini pertama kali divaksin ya? Berani nggak? Takut nggak? Enggak ya? Enggak. Biar apa nih divaksin? Biar apa nih? Biar sehat. Biar sehat. Tadi sakit nggak divaksin? Berani ya? Biar apa nih? Biar apa nih divaksin? Biar sehat. Terdaftar kemarin yang setuju orang tuanya ada 50 orang. Iya. Cuma kan dalam pelaksanaan ini ada yang kakaknya belum sesuai, jadi kata terus melaksanakan. Kemudian ada yang kondisi badannya ya, ada yang flu, batuk-batuk. Jadi pihak puskesmas kada berani melaksanakan, ditunda sementara. Kalau antusias siswanya Pak? Usia siswanya kan sesuai anjuran puskesmas dari 6 sampai 12 tahun. Cuma kan sebagian kami ini ada yang 12 tahun kan, pertama dulu ada diminta 12 tahun. Sebagian sudah vaksin. Jadi ini sisanya ya. Kalau dukungan dari orang tua siswa? Cukup antusias lah, lumayan. Pihak sekolah berharap vaksinasi anak bisa maksimal dilakukan
agar pembelajaran tatap muka tidak mengalami kendala. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Tanggul pembatas air laut dengan air sungai di Desa Tanggul Rejo dan Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Batola, jebol akibat aktivitas perusahaan kelapa sawit PT Asih. Petani tambak ikan di 2 desa tersebut mengalami gagal panen selama 6 bulan terakhir. Mereka pun menuntut perusahaan segera memperbaiki tanggul tersebut. Dalam mediasi yang difasilitasi oleh Forkopimcam Tabunganen Rabu siang, petambak ikan memberi tempo waktu 20 hari untuk perbaikan tanggul. Kronologisnya kita kurang tahu, mungkin fakta alamnya mungkin karena abrasi atau itu air sawit yang berlebihan, bisa jadi. Jadi akibatnya pada tambak seperti apa? Akibatnya yang sekarang kita rasakan itu kita tidak bisa melaksanakan kegiatan panen udang dan panen bandang. Selama berapa lama itu? Kurang lebih semenjak yang ada kami melaporkan ini sudah jalan 6 bulan lebih lah, 7 lah. 7 dari sebelum kami laporkan itu sudah kami menjalani 2 bulan. Terus ada kami kerja untuk royong sesama petani tambak, menutupin itu ternyata tidak mampu. Setelah diputuskan kita bersama-sama unsur Muspika, kemudian dihadiri juga Kepala Dinas Perikanan, Perkebunan, kemudian perwakilan dari Dinas PUPR, Kepala Desa dengan Ketua Petambak. Jadi sudah dihasilkan keputusan bahwa PT Asih dalam hal ini perusahaan akan membuat tanggul yang jebol ataupun perbaikan tanggul yang jebol dalam jangka waktu 20 hari ke depan sudah ada action gitu. Jika PT Asih tidak juga memperbaiki tanggul tersebut, maka petambak akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Puluhan rumah di Desa Rantau Nangka, Kabupaten Banjar terendam banjir. Tiga warga Kota Banjarmasin positif COVID-19 Omikron. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar diprediksi terjadi akhir Februari mendatang. Pembangunan jembatan HKSN di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara molor lagi. Telah memasuki masa adendum sejak akhir Desember 2021 lalu, pengerjaan jembatan dipastikan tidak rampung pada 11 Februari mendatang. Bahkan dalam rapat dengar pendapat di DPRD beberapa hari lalu, pelaksana kembali meminta perpanjangan waktu. DPRD akan menggelar rapat lagi bersama PUPR untuk memastikan apakah perpanjangan waktu bisa diberikan. Pelaksanaan pengawasan ini juga tidak mengalami permasalahan seperti itu. Ya, ini memang sebetulnya akumulasi sebetulnya, bahwa adanya regulasi yang berubah dari segi planning dan terus juga mungkin ada disampaikan ada keterlambatan. Nah, terus juga yang mungkin yang kita cukup sanksikan juga apakah dari pihak kontraktor ini sudah capable atau mungkin belum, sehingga dari segi planning perencanaannya kok bisa molor.
Nah juga terhadap VUPR, padahal ketika disampaikan bahwa ada kekurangan. Nanti kan kita di bawah tuh kan ada ini Mas, ada jalan pengalih. Betul. Nah, nanti ini kita lepas, kita ratakan lagi, nanti masyarakat bisa lewat bawah. Bu, konsekuensinya bilanya penambahan waktu ini belum selesai juga apa Bu? Kalau satu jelas denda sudah ya, kalau memang nggak selesai juga ya kita blacklist gitu loh. Kalau ini belum blacklist tapi masih kasih kesempatan. Jika perpanjangan waktu diberikan lagi namun jembatan tersebut tidak juga rampung, pelaksana proyek terancam masuk daftar hitam. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Elang Mahkota Komputer atau MTek Digital Kolaborasi 2022 bersama pemerintah Kota Banjarbaru. Perwakilan MTek Sinta Nasution menjelaskan, pihaknya siap mendukung pemerintah Kota Banjarbaru dalam menginformasikan potensi yang dimilikinya kepada masyarakat luas. Menurutnya potensi seperti kebudayaan, UMKM, wisata dan lainnya yang dimiliki kota idaman ini dapat dikenal luas masyarakat melalui semua media di bawah naungan MTek. Jumlah pembaca dari MTek Digital yang begitu besarnya 110 juta viewers per bulan, kami harapkan bisa membantu masyarakat dari Banjarbaru ini untuk mempublikasikan apa saja yang bisa kita naikkan nanti pemberitaannya, antara lain UMKM, kemudian pembangunan apa saja sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota, kemudian program-program apa aja yang akan dilakukan di tahun 2022 atau untuk 5 tahun depan, 5 tahun ke depan. Nah, kami harapkan bisa membantu. Kenapa? Kami media besar, salah satu media besar yang ada di Indonesia. Kami harapkan bisa bekerja sama karena kita punya power untuk, kita punya corong, kita punya platform untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia apa sih kelebihan daripada Banjarbaru ini, apa yang bisa kita support. Nah, harapan kami adalah bisa bekerja sama untuk mensupport pemerintah Kota Banjarbaru. Sebagai salah satu media terbesar di Indonesia, MTek memiliki 110 juta pemirsa. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program argowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan
program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Derlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Puluhan rumah di Desa Rantau Nangka, Kabupaten Banjar terendam banjir. Tiga warga kota Banjarmasin positif COVID-19 Omikron. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar diprediksi terjadi akhir Februari mendatang. Desa Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Rabu siang kembali kebanjiran. Banjir dengan ketinggian 40 cm ini merendam puluhan rumah di 3 rukun tetangga atau RT. Babinsa Serda Arfansah mengatakan, banjir terjadi sejak dini hari akibat hujan lebat dan meluapnya air Sungai Riam Kiwa. Hujan tadi malam yang mengakibatkan sementara ini ada 3 RT yang terdampak banjir. Kalau ketinggian air? Untuk ketinggian air sementara di atas mata kaki. Berarti sekitar 20 sampai 40 sentian lah. Nggih. Untuk luapannya ini air dari Riam Kiwa, Pak. Riam Kiwa, oke. Banjir diperkirakan surut malam hari karena hujan sudah reda. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tiga warga kota Banjarmasin positif COVID-19 Omikron. Pelaksana tugas PLT Dinas Kesehatan Mahli Riyadi menjelaskan, dari 17 sampel yang dikirim Pemprov Kalsel ke Jakarta, 9 diantaranya terkonfirmasi Omikron. 3 dari 9 sampel itu adalah warga Banjarmasin yang dirawat di rumah sakit. Menurutnya, 2 dari 3 warga tersebut telah pulang dari rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri karena tidak bergejala. Hasilnya sudah keluar, 9 di antara 17 itu positif Omikron. Ya,
dari 9 itu 3 diantaranya adalah warga Kota Banjarmasin, dan dari 3 itu 2 dirawat di rumah sakit sejak awal dan ini sudah keluar, tidak dirawat lagi, sehingga ya karena tidak memiliki gejala yang parah ya pasien sudah dipulangkan. Dan dari seluruh 3 orang yang positif Omikron itu, kita Dinas Kesehatan sudah melakukan tracking dan semua kontak eratnya sudah dilakukan swab antigen dan hasilnya negatif semua. Ya, jadi penularan ini sudah langsung kita blok siapa saja yang positif dan siapa saja kontak eratnya. Tracking sudah dilakukan, swab antigen juga sudah kita lakukan. Kontak erat dari semua orang yang COVID-19 terkonfirmasi Omikron itu ya hasilnya negatif. Orang yang kontak erat dengan ketiga warga tersebut telah dilacak dan dites usap antigen. Semuanya negatif COVID-19. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Kasus COVID-19 kembali meningkat di Kabupaten Banjar sejak pekan ketiga bulan Januari lalu. Dinas Kesehatan meminta masyarakat waspada karena lonjakan kasus COVID-19 diprediksi terjadi pada akhir Februari mendatang. Masyarakat juga diimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terpapar virus corona. Mulai bulan Januari minggu ketiga itu kan trennya naik ya, dan diperkirakan akhir Februari sampai puncaknya lagi. Mudah-mudahan Kabupaten Banjar bisa mengatasi. Data terbaru kasus COVID-19 Kabupaten Banjar telah mencapai angka 116. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.